Saya belum pernah melihat anak zaman now, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Kuncinya adalah anak bahagia, bisa menemukan potensinya dan kemudian bisa mengembangkan dan ya menikmati itu semua. Karena suatu anak melakukan kegiatan kalau bukan bidangnya memang bisa malah frustrasi. Sempat waktu itu ya ibaratnya sudah siap-siap tali rafia, mau diikatkan ke leher, mau digantungkan begitu. Sempat mau mengakhiri hidup saat itu. Setiap orang tuh pasti pernah melewati masa sulitnya. Oke, termasuk juga Kak Seto sendiri. Iya, betul, pernah betul. Menjadi gelandangan, pemulung, kuli pasar, tukang batu, tukang parkir, ya, sampai pembantu rumah tangga yang paling tinggi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya bersama dengan Kak Seto. Hai. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kak Seto, ya kan? Pemerhati kesejahteraan anak, pendidikan anak, pembuat dari karakter si Komo yang hari ini khusus dibawa ke sini. Dan yang paling penting adalah setiap kali ketemu Kak Seto pasti nggak akan ada habisnya, karena saya sebagai orang tua pasti selalu ingin belajar. Karena sebagai orang tua nggak ada habisnya untuk selalu belajar, ya, bener nggak? Betul sekali. Iya. Nah, jadi hari ini tadi saya panggil Kak Seto, cuma langsung dikoreksi nih. Kata Kak Seto harusnya manggilnya Kek Seto sekarang. Sudah opa-opa, sudah hampir 70 tahun ini. Sudah hampir 70 tahun, tapi masih terus semangat. Iya, tetap semangat muda. Jiwa anak muda, ya. Nah, Betul, tapi memang betul. selalu dipanggilnya Kak Seto dong. Mau usia 20, 30, 40, 50, 70 pun tetap selalu Kak Seto, ya. Baik. Betul. Oke, nah jadi mungkin ada banyak yang pengen saya tanyakan, tapi mungkin saya mulai dulu nih, kan kalau kita berbicara tentang Zero to Hero, setiap orang tuh pasti pernah melewati masa sulitnya. Oke, termasuk juga Kak Seto sendiri. Betul, pernah betul. Menjadi gelandangan, pemulung, kuli pasar, tukang batu, tukang parkir, ya, sampai pembantu rumah tangga yang paling tinggi. Yang paling tinggi pembantu rumah tangga, ya, dan itu 7 tahun ya kalau nggak salah, ya. Iya, selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Oke, nah itu mungkin bisa diceritakan singkat, kok bisa melewati semua itu? Iya, memang salah satu yang saya ingat karena kuncinya pada masa kanak-kanak dulu mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tua. Jadi saya belum pernah melihat anak zaman now, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Oh ya? Betul, saya itu bandel sekali, nggak bisa diem, lompat sana lompat sini, naik ke atas genteng, naik pohon, jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit. Akhirnya pakai poni terus ini untuk menutupi jahitannya nih. Oh, wow. Jadi di balik poni itu ada bekas jahitan. Okay. Jadi makanya, tapi orang tua saya tidak bilang kamu nakal, tidak. Tapi dibuang energi yang berlebihan itu dengan berbagai kegiatan. Jadi kegiatan misalnya lari pagi, kita biasa punya tradisi itu juga dengan orang tua. Kemudian juga belajar dari kecil, belajar menari. Nah kalau menari itu waktu itu bukan hanya menari yang halus, tapi jadi raksasa misalnya, lompat, koprol dan sebagainya, karena itu udah jadi kebiasaan waktu kecil dulu, nggak bisa diem itu gitu. Lalu juga bela diri, ada waktu itu juga pernah belajar silat, tapi pernah belajar kungfu waktu itu juga. Kemudian ya pokoknya berbagai aktivitas termasuk mengarang, menggambar,
ikut teater dan sebagainya. Jadi akhirnya energinya bisa terbuang secara positif, tidak bikin gara-gara di rumah gitu. Iya, berarti memang wajar untuk anak-anak itu punya energi yang berlebihan dan aktif dalam tanda kutip menjadi anak nakal dalam tanda kutip kata orang tuanya ya. Padahal sebenarnya bukannya nakal, tapi ya memang energinya harus disalurkan aja. Betul. Iya. Ibarat magma Gunung Merapi yang membara, kalau ditutup nggak boleh ini, akhirnya bisa malah meledak kan. Jadi ya disalurkan dengan cara yang tepat begitu. Iya, tapi kan namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang kan mungkin nggak terlalu mau mendengarkan kata orang tua. Nah, bagaimana cara waktu itu orang tua Kak Seto mengarahkan? Karena seringkali orang tua kita kasih arahan tapi anaknya nggak mau, maunya ini gitu. Betul, iya. Nah, saya sekarang juga baru tahu kenapa salah satu hak dasar anak yang ditentukan oleh Convention on the Rights of the Child ini adalah hak berpartisipasi atau hak didengar suaranya. Nah, dari kecil kami itu sudah terbiasa, mungkin kalau istilah kerennya rapat keluarga. Ya, tapi sebetulnya ngobrol-ngobrol saja. Jadi yuk kita ngobrol di halaman, kadang-kadang di sofa, kadang di mana saja. Jadi ngobrol untuk mendengar suara anak. Jadi kita juga didengar suaranya. Nah, menurut kamu begini, kenapa begini, bagaimana caranya? Sehingga dari kecil kami juga sudah dibiasakan bekerja. Artinya bekerja itu mulai dari menyapu, mengepel, walaupun waktu itu ada 3 pembantu waktu itu ya. Bahwa akhirnya kita juga mulai dilatih menghadapi hidup lah. Waktu sekolah pun bekerja sebagai penjual koran, penjual tas plastik dan sebagainya. Jadi semacam anak jalanan, kita sudah punya modal gitu, sudah tertempa bahwa kita sudah biasa dilatih bekerja dan berani menghadapi segala masalah begitu. Oke, nah itu yang tadi saya mau tanyakan, kalau misalnya Kak Seto bilang di rumah ada 3 pembantu, ya kan? Berarti saya bayangin sebenarnya berasal dari keluarga yang berada. Kalau berasal dari keluarga yang berada, kenapa sampai harus jualan koran, jadi tukang bangunan gitu? Tapi ternyata karena mungkin ketika orang tua wafat, perekonomian juga menurun dan disitulah akhirnya hidup tidak senyaman yang dulu. Betul. Tetapi masih ada ibu yang kemudian memberi motivasi bahwa ini kalau di dalam cerita pewayangan itu Raden Gatotkaca tuh supaya menjadi otot kawat dan tulang besi ibaratnya itu harus masuk ke kawah Condrodimuko gitu, kawah yang membara yang merupakan saat-saat kamu terbajakan. Nah, saat itulah yang diberi motivasi oleh ibu saya bahwa kamu nggak apa-apa artinya waktu itu sebagai pelajar di sebuah sekolah yang bergengsi, tapi ya kami juga jual koran dan segala macam, bahkan malah bisa terpilih sebagai ketua OSIS waktu itu. Wow. Iya, jadi artinya semangat belajar, kemudian leadership itu juga ditempa dari kecil gitu untuk berani berada di depan, kemudian kreatif, penuh dengan ide-ide yang positif dan sebagainya. Iya, tapi teman-teman tahu nggak sih pada saat itu bahwa Kak Seto sekolah tapi sambil jualan koran, sambil jualan tas plastik? Tahu sekali. Mereka tahu. Karena mereka juga tahu, bahkan 3 bulan pertama kami waktu SMA itu saya kembar ya, dengan saudara kembar saya adalah 2 anak yang hanya pakai celana pendek. Karena untuk beli celana panjang saja belum mampu waktu itu. Jadi mereka juga tahu, tapi hebatnya sekolah itu mengizinkan begitu. Akhirnya seorang teman mengajak ke rumah. Sekarang teman itu masih ada, jadi dokter di Jerman. Wah. Jadi masih kita sering berkomunikasi ya. Kamu ke rumah saya. Akhirnya sampai di rumahnya, buka almari, kamu pilih 2 celana, buat satu kamu, satu lagi buat Kresno, saudara kembar kamu, dia bilang gitu. Akhirnya saya pilih yang paling pas lah gitu. Udah sampai itu selama seminggu kita pakai terus itu. Jadi hari Sabtu, waktu itu masih sampai Sabtu sekolahnya ya, dicuci, untuk Senin dipakai lagi. Waktu itu memang tidak pakai seragam ya. Jadi semua yang penting SMA harus pakai celana panjang. Jadi mereka tahu, bahkan kalau istirahat begitu bel berbunyi itu mereka sudah buru-buru masuk ke kelas. Saya masih mengumpulkan sisa-sisa makanan waktu itu.
ya ada kepada bibi yang penjual itu, tolong jangan diberesin, saya kumpulkan, saya makan sebentar gitu. Jadi makan sisa makanan tapi enak juga ya. Jadi pengalaman sampai situ, dan beberapa teman juga tahu itu gitu. Jadi tapi itu kita tetap hadapi dengan semangat dan tetap penuh persahabatan dengan teman-teman. Kaseto sendiri nggak minder, dan teman-teman pun nggak membuli ya. Karena kan kalau diambil dari konteks zaman sekarang kan, pertama-tama anaknya sendiri pasti ngerasa gengsi. Pasti dia ngerasa beda nih dengan teman-teman yang lain. Kok saya harus makan makanan sisa? Dia sendiri pasti rasa percaya dirinya udah turun gitu. Ditambah beberapa teman-temannya yang mungkin membuli. Iya, hebatnya di situ. Jadi penuh persahabatan. Bahkan tahun kemarin itu kita reuni 50 tahun. Jadi reuni emas ya. Masih sering berkumpul. Nah, mereka masih bilang, "Kamu ingat nggak begini? Kamu ingat gini? Kamu waktu itu jual koran ya. Kamu makan bekas saya loh itu." Jadi masih sering bercanda juga begitu. Jadi ya walaupun sudah opa-opa semua ya. Tapi kenangan masa sekolah dulu ya, sangat selalu indah. Dikenang. Nah, kalau menurut Kaseto sendiri berarti apa membedakan? Apakah karena memang sekolahnya yang mendidiknya dengan cara yang berbeda, atau memang generasi anak zaman dulu tuh lebih baik-baik dibandingkan zaman sekarang yang mungkin lebih kritis dan lebih lebih mudah untuk membuli? Ya, pertama mungkin memang generasinya berbeda ya. Zaman itu belum terlalu, walaupun memang sudah ada beberapa bully semacam itu sudah, tapi selain waktu itu masih cukup lebih ya dalam tanda kutip santun lah dibandingkan sekarang. Juga sistem sekolah yang bagus, karena sekarang juga saya melihat beberapa sekolah misalnya terjadi bullying itu karena terjadinya pembiaran, sering terjadi pembiaran. Jadi kalau sekolah betul-betul menegakkan suatu aturan, dan aturan itu dikomunikasikan dengan cara yang lebih demokratis dengan para siswa, tampaknya juga akan lebih bagus. Jadi lingkungannya berubah, orangnya juga, anaknya juga berubah, ya. Tapi betul. Itu bukan alasan untuk membiarkan itu tetap terjadi ya. Dalam arti kalau misalnya itu dengan keadaan yang sekarang dan konteks sekarang pun, sebenarnya kayak pembulian itu bisa dikondisikan supaya itu tidak terjadi, dan sesama pelajar juga saling mensupport, saling membantu. Iya, apalagi sekarang dikampanyekan kan sekolah-sekolah ramah anak, SRA, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikampanyekan itu. Ya mudah-mudahan seperti sekolah saya dulu yang penuh dengan suasana keakraban itu dan persahabatan. Amin. Jadi kan hidup itu memang keras, tidak selamanya selalu seindah yang kita bayangkan, tidak selamanya kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Kaseto mengalami hal tersebut. Pas lagi SMA pun juga harus belajar sambil bekerja. Dan bahkan sebenarnya begitu lulus SMA, hijrah ke Jakarta dan hidup lebih keras lagi. Iya, itu saya dulu kabur sebetulnya. Karena jadi kakak saya udah diterima di Akabri waktu itu, masuk Angkatan Laut. Nah, kami juga ingin ikut cita-citanya mau jadi Polri atau TNI. Waktu itu memang sama-sama Akabri ya, Polri pun juga begitu. Tapi ternyata kami kan pakai kacamata, jadi waktu itu memang tidak bisa. Nah, kemudian cita berikutnya jadi dokter. Nah, akhirnya saya berdua mendaftar ke Fakultas Kedokteran Erlangga, Universitas Erlangga. Ternyata diumumkan dia yang diterima, saya tidak. Wah, saya down sekali kan. Kembar kan biasanya harus selalu sama, apa-apa sama gitu kan. Saya ingat waktu sama-sama kelas 1 ingin jadi ketua kelas. Waktu saya terpilih jadi ketua kelas, saudara kembar saya, wah kok saya nggak ketua. Akhirnya dia pindah kelas hanya untuk jadi ketua kelas juga. Nah, waktu kelas 2 SMA, saya bisa memenangkan sebagai ketua OSIS, dia bingung ya, gimana? Saya bilang, udah deh kita bersinergi. Saya ketua, kamu jadi sekretaris OSIS deh. Akhirnya bisa rukun. Nah, pada waktu kelas 3 SMA lulus, dia diterima di Fakultas Kedokteran, saya tidak. Waduh, saya down sekali waktu itu. Kalau sore hari kakak saya pulang dengan seragam Akabrinya, dia pulang juga dengan jaket alma mater Fakultas Kedokteran. Saya di rumah bengong aja ya. Kemudian dia sebagai gantinya saya nyuci, ngepel segala macam. Akhirnya saking nggak kuat, udah saya memutuskan saya kabur ke Jakarta tanpa pamit waktu itu. Hanya saya bikin tulis surat sekira-kira 3 halaman lah kepada ibu saya.
pagi-pagi saya biasanya kalau pagi kan jogging pagi 4:30 pagi. Nah saat itu seolah saya jogging, padahal saya diam-diam udah berkemas-kemas dengan berbagai peralatan untuk kabur ke Jakarta. Gitu. Jadi sudah akhirnya saya naik kereta api, terus langsung sampai Jakarta. Saya ingat sampai Jakarta itu tanggal 27 Maret tahun 70 waktu itu. Wow, hafal. Iya, ingat sekali. Apa yang terjadi? Iya. Ya itu, tapi saya pikir Jakarta tuh mudah cari kerjaan. Ternyata saya masuk keluar kantor, rumah-rumah. Saya bilang saya mau jadi pembantu luar, enggak semua gitu. Akhirnya ya sudah menggelandang dulu saya sama beberapa bulan itu. Akhirnya bisa jadi office boy. Kemudian saya sampaikan kepada salah satu ibu yang pengurus kantor itu, apakah ada yang butuh pembantu rumah tangga begitu. Kamu bisa apa? Saya bisa apa saja Bu. Nyuci, ngepel bisa. Ngurus anak bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya kebetulan ada putra beliau yang polio, yang memang harus digendong kemana-mana. Ya sudah, saya mengurus itu juga, tapi tetap juga nyapu, ngepel dan sebagainya. Nah akhirnya saya mencari sampai harus kerjaan. tidur di bekas kandang ayam ya? Iya, waktu masuk itu memang nggak ada kamar bekas kandang ayamnya, ya saya rapikan lah begitu. Ya sudah, pokoknya nyaman lah, penuh rasa syukur. Itu saya selalu berpikir bahwa apapun juga saya penuh rasa syukur bahwa saya sedang mengumpulkan kekuatan untuk bisa meraih kesuksesan lah, sama seperti saudara kembar saya. Tapi 2 kali masuk kedokteran gagal, akhirnya banting setir ke psikologi. Nah kebetulan saya bisa salah satu mencari kerjaan, saya melamar di tempatnya Pak Kasur. Pak Kasur dan Ibu Kasur, saya ketok pintu, saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI. Namanya juga calon, kapan-kapan maksudnya gitu. Oh baik, kenapa? Saya mau membantu Bapak, nggak usah digaji Pak. Gitu. Jadi waktu mendengar nggak usah digaji, oh boleh, nanti sore datang ya. Gitu. Iya. Akhirnya ya sudah, saya udah sore datang, lalu saya berkata, Pak, yang tadi siang datang, oh baik. Beliau ada semacam PAUD ya, pendidikan anak usia dini atau playgroup gitu, sore hari di Taman Situ Lembang. Lalu bilang, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru nih, calon mahasiswa UI. Calon mahasiswa loh, bukan calon sarjana loh. Lalu siapa nih namanya? Nama saya Seto Pak. Nah ibu-ibu kita panggil asisten saya ini dengan Kak Seto. Nah itu saya catat dalam buku harian saya yang sudah kumuh segala macam. Waktu itu sore hari tepat jam 4, tanggalnya juga tanggal 4, bulannya bulan 4. Jadi serba 4 itu, 4 April, sehingga setiap tanggal 4 April selalu saya peringati sebagai hari pengabdian saya di dunia anak-anak. Gitu. Jadi tahun 70 berarti 50 tahun ini kemarin, 4 April kemarin, tapi pas lagi tsunami, saya hanya sempat tepat tanggal 4 itu foto di Taman Situ Lembang. Waktu itu dari luar karena juga ditutup karena kendala COVID-19 itu. Betul, gitu. Betul. Wow, berawal dari sebuah keinginan untuk berkecimpung di dunia pendidikan anak-anak pada saat itu ya. Oke, dan keberanian untuk mengetuk pintu dan menawarkan bantuan. Iya, dan akhirnya disitulah awal mulanya. Iya. Saya masih ingat banget karena waktu kecil dulu kan Pak Kasur punya acara di TVRI, ya kan? Ibu Kasur. Ibu Kasur, betul, ada acara Taman Ibu Kasur, Indria. betul. Nah jadi dulu waktu kecil banget itu Mama selalu pernah bilang saya sama adik saya tuh pernah ikut ke acara itu. Iya, tapi aku kan nama juga masih kecil ya, kayak umur 2-3 tahun, mungkin nggak terlalu ingat. Tapi ada satu lagu yang saya selalu ingat, itu lagunya siapa tahu apa rasa gula manis itu rasanya. Iya. Benar ya? Iya, aku ingat banget itu lagu yang waktu itu dinyanyiin di situ sih. Iya, itu gitu. Ibu Kasur. Itu ciptaan Pak Kasur tapi selalu dibawakan dalam acaranya Ibu Kasur dengan judul Taman Indria. Taman Indria. Ya. Nah, di belakang itu yang tukang bawa bangku-bangku, bawa itu adalah yang namanya Seto. Wow. Berarti
waktu itu sebenarnya ada Kak Seto di situ ya, cuma saya masih kecil belum sadar. Dan ada Kak Seto di sana. Wow, luar biasa. Tapi itulah bagaimana Ibu Kasur dan Pak Kasur akhirnya menjadi maha guru buat Kak Seto ya. Yang menginspirasi. Bahkan saya ingat tanggal 23 September waktu itu saya membantu memperbaiki angklung di loteng di rumah beliau. Waktu itu namanya masih Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Nah, lalu beliau mengatakan, "Dek," beliau manggil saya adik. "Kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu. "Adik tolong yang melanjutkan perjuangan saya, melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia." Nah, itu tertanam sekali. Saya tulis juga di buku harian saya. Ya sudah, kalau begitu saya ingin terus mengabdi di dunia anak seperti Pak Kasur dan Ibu Kasur. Berapa lama waktu itu di situ sampai akhirnya Kak Seto akhirnya jadi mahasiswa beneran nggak nih? Karena itu calon mahasiswa. Nah, saya pernah sedih karena saya gagal lagi masuk di kedokteran UI kan. Lalu beliau yang mengatakan, "Dek, kelihatannya adik kurang bakat jadi dokter. Mungkin lebih tepat adik masuk fakultas psikologi." Fakultas psikologi. Coba deh, tanya-tanya deh. Adik lebih tepat nanti kan mempelajari psikologi anak, beliau mengatakan begitu. Nah, atas saran itulah saya kemudian mencoba menghubungi beberapa tokoh, ada beberapa psikolog. Akhirnya ya sudah, saya putuskan masuk dan akhirnya juga bisa diterima di Fakultas Psikologi UI. Gitu. Oke, berarti memang selalu ada jalannya ya, bahwa setiap dari kita selalu punya kecerdasan yang berbeda dan juga interest dan passion yang berbeda. Betul, Iya. Nah, lalu gimana nih akhirnya sampai terlahir Sikomo? Nah, saya ingat waktu itu kan ada salah satu lagu Pak Kasur itu tentang si kancil. Iya. Nah, kata-kata kan si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Lalu, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Saya agak sedih, aduh. Padahal kancil tuh ada juga tokoh kreatif juga kan, penuh ide-ide, pemecahan masalah. Sebenarnya harusnya juga dilihat dari segi positif juga gitu. Akhirnya saya coba mencari figur lain yang khas Indonesia yang mungkin bisa dijadikan maskot lah untuk jadi tokoh yang dicintai oleh anak-anak Indonesia. Saya cari ada burung cendrawasih. Oh, kalau cendrawasih Papua Nugini punya beberapa hewan. Satu-satunya khas Indonesia, hanya di Indonesia, yaitu komodo. Gitu. Akhirnya saya mencoba ini. Saya ingat tahun 75. Itu saya sudah membuat figur komodo itu. Lalu kalau si komodo terlalu panjang, si modo atau si komo antara itu gitu. Akhirnya ayo sudah si komo. Kemudian saya bikin lagunya. Anak yang sederhana, si komo dan sebagainya gitu. Jadi ya sudah, yang senang tetap menjalankan ibadah, tapi juga senang belajar, selalu gembira. Dan akhirnya idenya lahir itu. Lalu baru tahun 85 itu saya bisa tampilkan di televisi TVRI pada waktu saya mengasuh acara Aneka Karya Anak-anak waktu itu juga di TVRI. Bersama Bu Heni Kak ya. Heni Purwonegoro, betul. Betul ya. Nah, kemudian tahun 90 waktu ada stasiun televisi swasta muncul, saya diundang untuk mengisi acara. Lalu saya bilang, apa saja boleh. Nah, saya punya figur boneka ini, bagaimana kalau saya tampilkan sebagai cerita boneka? Oke, boleh. Nah, tapi harus ada teman-temannya. Saya kumpulkan koleksi boneka-boneka anak saya, karena saya sering mendongeng juga anak-anak. Ada bebek ya. Yaudah kalau ini komo, ini bebek lucu, Belu. Lalu ada dombanya putih, ya udah domba putih, Dompu. Gitu. Kemudian ada beberapa lagi, ada ulat ini yang akan jadikan tokoh yang kreatif sebetulnya, tapi sedikit jahil begitu. Lalu saya sebut sebagai ulat kecil atau ulat jahil, jadi ulil akhirnya. Ya udah, jadi akhirnya itu dikreasi sendiri menjadi lagu, menjadi dongeng boneka. Tapi kemudian saya juga seperti yang dianjurkan Pak Kasur, bahwa adik harus juga belajar mencipta lagu sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk
bikin lagu dan sekarang sekitar 250 lagu-lagu Wow. anak. 250. Iya, tapi Oke. sudah direkam dalam Iya. beberapa serial kaset si Komo gitu. Iya. Iya, memang salah satu cara yang paling efektif untuk mengajar ke anak-anak adalah lewat cerita, lewat lagu, Iya, ya kan? betul. Karena itu yang selalu jadi diingat berarti. Iya, betul. Iya, dan berarti sebenarnya figur si Komo ini udah dari sejak tahun 70-an berarti pertama kali tercetus idenya ya? Idenya tahun 75. Iya. Kemudian ya saya sering mendongeng juga untuk anak-anak waktu itu, tapi sempat muncul di televisi tahun 85 di TVRI. Kemudian yang teratur betul-betul adalah sekitar 89 atau 90 antara itu di TPI waktu itu, Televisi Pendidikan Indonesia, dan disitulah mulai makin populer. Kemudian suatu saat kita bikin besar begitu seperti Barney begitu. Iya. Ada show di Samarinda. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa pagi itu akan muncul pagi-pagi seperti semacam Car Free Day, si Komo dengan pakaian besar itu jalan-jalan. Nah, akhirnya banyak yang salaman berfoto. Iya. Gara-gara itu jalanan jadi macet. Iya. Akhirnya itu yang mendorong lahirnya lagu Macet Lagi gara-gara si Komo lewat. Si gitu. Komo. Betul. Jadi setiap lagu, setiap kisah itu pasti ada ceritanya ya, Iya, ada kejadian ada latar nyatanya ya. belakangnya. Oke. Kalau gitu berarti Betul. sekarang apa kabar nih si Komo dengan Iya. adanya dunia digital anak-anak yang sekarang? Ya beberapa pihak sudah meminta untuk dihidupkan kembali. Ya mudah-mudahan nanti mungkin setelah saya pensiun di Lembaga Perlindungan Anak ya, karena kadang-kadang ini juga harus banyak menangani berbagai kasus pelanggaran anak-anak, sehingga ini agak terlupakan si Komo ini. Nah mudah-mudahan nanti kan ada kaderisasi yang mudah-mudahan lebih memimpin. Saya mudah-mudahan akan memunculkan kembali si Komo ini. Amin. Gitu. Berarti usianya lebih tua dari saya nih, tahun 70-an lahirnya kan. Tapi tetap awet muda, tetap semangat memberikan inspirasi khususnya untuk anak-anak Indonesia ya. Betul. Iya. Ada satu hal lagi yang menjadi kebiasaan Kak Seto yang menurut saya ini menarik banget, bahwa kalau di rumah Kak Seto itu penting ada yang namanya MPR. Iya, selalu ada MPR di rumah. Iya. Majelis Permusyawaratan Rumah Tangga. Iya. Itu seperti apa? Iya, sebetulnya melanjutkan apa yang kami lakukan pada waktu saya masih kecil. Nah, kepada anak-anak juga begitu. Jadi sekarang bukan zamannya mendidik anak dengan kekerasan, dengan pemaksaan, pokoknya harus begini-begini, karena itu justru akan menimbulkan perlawanan ya. Tapi itu duduk bersama, dibicarakan bersama. Nah, dengan sidang umum MPR tadi, itu kita membicarakan sehingga pernah suatu saat ada anak mogok sekolah, padahal dia sudah sekolah di sebuah sekolah internasional kelas 3 SMP, kurang 6 bulan mau ujian dia nggak mau sekolah. Terus kenapa ya? Rupanya terjadi bullying lah. Termasuk waktu itu sudah sempat ada semacam cyberbullying juga melalui internet dan sebagainya. Akhirnya betul nggak mau sekolah, lalu sempat dipaksa oleh istri saya, enggak, ini sekolah mahal, harus sekolah. Lalu dia bilang, kalau aku dipaksa bunda sekolah, aku lapor ketua Komnas Anak, katanya. Waktu itu saya yang jadi ketuanya nih, Komnas Perlindungan Anak yang sekarang ganti nama LPA ini. Iya. Akhirnya ya udah ketawa semua begitu. Iya dong, kan ayah perlindungan anak, kan anak nggak boleh dipaksa. Zaman sekarang juga didengar. Akhirnya udah kita bicarakan, ya udah sekolahnya gimana? Sekolah di rumah. Aku punya ide, ada homeschooling nih di beberapa negara sudah populer gitu. Akhirnya kami komunikasi dengan dinas pendidikan setempat. Oh boleh, bisa begitu. Nanti ujiannya ujian paket. Jadi seperti PKBM begitu. Nah sejak itu lahirlah lembaga kami. Kami sudah punya sekolah formal dulu dari tahun 82 dibentuk. Yang sekarang SD, SMP, SMA. Tapi sekarang ya tahun itu sekitar tahun dia lulus SMA tuh 2006 kalau tidak salah. Iya. Ya akhirnya kami bentuk di rumah, teman-temannya banyak yang bergabung. Aku mau juga sekolah seperti itu. Itu akhirnya makin lama makin besar. Nah, diprotes tetangga kiri kanan karena kok rame jadinya. Akhirnya kami pindah ke beberapa tempat, sewa gedung makin banyak ya. Ya akhirnya kami bisa membeli sebuah gedung sekolah sendiri yang sempat bangkrut karena tidak berkembang, mungkin muridnya kurang. Tapi ternyata model homeschooling ini makin terus berkembang, dan sekarang
di era COVID-19 ini tampaknya sudah mulai dikembangkan semacam itu, bahwa belajar itu bisa semacam iklan ya, bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Begitu. Ya, apalagi mungkin karena COVID-19 yang melanda di Indonesia ini, anak-anak juga harus study from home, orang tua juga harus ikut membantu. Nah, jadi sebenarnya itulah homeschooling yang sering kali terjadi dari zaman dulu pun juga selalu ada. Bahwa pendidik pertama dan utama adalah justru orang tua. Dan pendidikan kan bukan sekedar akademik atau kurikulum ipteknya saja, tapi ada unsur etika, ada unsur estetika, tapi nasionalisme, juga kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Jadi itu ternyata juga bisa dikembangkan oleh para orang tua di rumah saat ini. Iya, iya. Dan banyak orang tua yang jadi stres nih Kak Seto, karena tiba-tiba jadi harus ngajar anaknya. Ternyata susah jadi guru katanya. Betul. Ya memang kami juga menyampaikan bahwa saat ini kan sudah ada surat edaran Menteri Pendidikan kan mengatakan bahwa dalam keadaan saat ini beri pelajaran yang bermakna buat anak. Jadi yang nyata, yang mudah ditangkap lah, tidak terlalu akademik. Bahkan juga digarisbawahi tidak usah terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan gitu. Sehingga saya juga menegaskan kalau bisa segera dinyatakan kalau perlu semua anak akhir tahun ajaran baru nanti naik kelas. Jadi anak tidak stres, tidak tertekan. Karena kalau diberi tugas-tugas melalui daring kan nggak mudah kan. Belum kalau nggak punya handphone atau nggak punya laptop. Belum kalau sinyal susah. Belum kalau kuota habis. Nah ini kan tentu bermasalah. Beberapa sampai ada yang bunuh diri kan. Ya, ini itu kan jadi kontraproduktif. Jadi anak akhirnya takutnya malah fobia belajar. Nah sekarang kami sarankan seperti sistem homeschooling, belajar itu bisa belajar apa saja. Belajar merapikan rumah juga bisa, belajar beberapa yang sudah remaja, belajar produktif, misalnya beberapa yang bisa membuat aneka kue, kemudian dipromosikan melalui media sosial, itu belajar juga. Bahkan penekanannya kan bukan hanya sekedar menerima, tapi juga kreatif, mempunyai ide. Karena masa depan dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan inovatif. Bukan sekedar robot-robot yang pandai menghafal, tapi begitu terjun ke masyarakat mati kutu jadinya malah. Betul. Bukannya tahu apa ya, tapi bisa buat apa gitu kan dari apa yang kita ketahui. Jadi berkarya, hasilnya seperti apa, itu yang lebih penting dan harus itu menjadi tolak ukur ya. Iya, ibaratnya bukan learning what to learn, tapi learning how to learn. Bagaimana belajar itu mengasihkan, menyenangkan, sehingga mungkin ya yang senang nari, yang senang melukis, itu kembangkan aja pada saat-saat sekarang ini. Sehingga akan membangun potensi masing-masing. Dan makna pendidikan kan bukan mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Itu yang harus diluruskan pada para orang tua. Begitu. Betul, dan memperbesar wadah gelasnya sendiri ya, biar bisa menampung air lebih banyak lagi. Betul. Nah, tapi kalau dari Kak Seto sendiri nih, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan dari cerita Kak Seto tadi. Pertama, dari sejak usia berapa anak-anak mulai dilibatkan ke sidang umum MPR tadi? Sejak usia berapa sebenarnya orang tua mulai mengajak anak-anaknya, yuk kita duduk bareng, dan bahkan menjadi rutinitas ya setiap hari Sabtu kalau nggak salah ya, Kak Seto. Betul. Ya memang sejak balita, sejak 4-5 tahun, pada saat anak sudah bicara, bahkan 3 tahun anak sudah mulai bisa bicara, sudah mulai kritis, sudah pada saat-saat negativistik anak usia itu, jadi sedang melawannya, sedang egosentrismenya kuat gitu. Nah, dengan diajak berbicara itu akhirnya semua bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau tidak, memang akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena anak sedang seluruh dunia, anak-anak usia 3 tahun itu sedang masa negativistik tadi. Artinya menidakkan lah. Kalau misalnya, ayo mandi, nggak mau mandi. Tapi dia main air, nggak boleh main air, malah mandi sekalian gitu. Jadi seolah dengan melawan itu suatu kebanggaan karena dia sedang menemukan egonya. Nah, cara itu harus dengan cara yang lebih ramah anak, kreatif, dan melalui dialog tadi. Gitu. Jadi dari sejak
usia dini ya, balita ya, jangan nunggu remaja. Kalau nunggu remaja terlambat. baru diajak diskusi udah terlambat. Betul. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ketika dia mungkin masih kecil, masih SD, masih nurut ya sama orang tua. Tapi kalau misalnya udah SMP, setiap Sabtu suruh kumpul, terus suruh diskusi seperti itu, kadang-kadang anak remaja kan juga ada rebelliousnya. Males ngapain sih? Nah, itu gimana cara untuk bisa mendisiplinkan mereka untuk tetap sehingga rapat keluarga itu masih terus ada? Iya, pemahaman disiplin itu jangan dimaknai sebagai nurut sama orang tua. Kan sering orang tua ngatakan, dia nggak disiplin. Kenapa? Dia nggak mau nurut sama saya. Nah, itu justru robotisasi. Nah, disiplin itu adalah setia pada komitmen. Jadi pada waktu rapat keluarga, kita tentukan saja. Ini gimana? Kalau misalnya, aduh capek, kalau aku sudah mulai sibuk. Sekarang kalau bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali boleh nggak? Nah, itu diputuskan bersama. Oke? Sama 2 minggu ya, tos. Nah, kalau dia melanggar, nah itu berarti tidak disiplin. Kan ini keputusan bersama, termasuk kamu yang menentukan misalnya. Jadi itu juga dibicarakan, kalau melanggar sanksinya apa. Jadi membangun komitmen itu tetap demokratis, sehingga orang atau anak-anak bisa mengikuti sesuai dengan komitmen bersama tadi, begitu. Iya. Nah, itu poin penting tuh, disiplin bukan berarti harus selalu nurut dengan orang tua ya. Betul. Tapi setia pada komitmen, dan kalau komitmen itu tidak dijalankan, tahu juga pasti ada konsekuensinya dan menjalankan konsekuensinya. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke tentang homeschooling ya, Kak Seto ya. Berarti kalau sekarang karena waktu itu anak pertama Kak Seto yang nggak mau lanjut sekolah, tapi dalam tanda kutip musibah sekarang menjadi anugerah, sekarang menjadi kesempatan untuk orang-orang lain, anak-anak yang mungkin serupa untuk tetap bisa melanjutkan pembelajarannya. Dan akhirnya homeschooling Kak Seto pun juga banyak banget jebolan-jebolannya yang juga sudah berhasil, seperti Nikita Willy, Prilly Latukonsina, kan? Dea Seto juga. Betul. Artinya bisa menjadi dirinya sendiri. Kan tidak semua harus jadi dokter atau insinyur atau lawyer kan. Ya mungkin jadi pengusaha, jadi artis, menjadi apa saja. Yang penting anak bahagia menjadi dirinya atau mengembangkan potensinya masing-masing. Iya, Lima Rudy versi Kak Seto ya. Iya, kan ibaratnya ada 5 Rudy yang semuanya sukses kan. Ada Rudy Habibie, Rudy Hartono, Rudy Salam, Rudy Khairuddin, dan Rudy Hadiswarno. Mungkin masih ada Rudy yang lain yang juga sukses gitu. Jadi sukses tidak harus seperti apa yang diambisikan orang tua. Tapi kan tadi makna pendidikan adalah menumbuhkan sesuatu dari dalam kan, agar anak berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi kalau potensinya kalau di dunia internasional bisa jadi Albert Einstein, tapi bisa jadi Maradona, bisa jadi Michael Jackson, bisa jadi Pablo Picasso, Mozart, dan sebagainya, begitu. Iya, jadi selalu ada berbagai macam jenis kecerdasan, dan pinter-pinternya orang tua lah untuk bisa membantu mengembangkan dan mengetahui apa kecerdasan anak tersebut ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kayak sekarang kan banyak profesi tuh beda-beda tuh, ada yang menjadi influencer, ada yang jadi YouTuber, ya kan? Ada yang jadi pengusaha tetap. Nah, itu kalau komentar Kak Seto gimana tuh? Iya, artinya kan banyak kata bijak ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zaman berubah ya. Kalau dulu yang bergelar, yang udah sampai doktor atau guru besar itu hebat, oke, bagus. Tetapi sekarang banyak juga yang hebat yang lain yang juga perlu diapresiasi pada setiap anak-anak. Ya tadi misalnya dengan YouTubers, mungkin influencer atau apapun juga. Gamers loh zaman sekarang juga ya kan. Ya karena perkembangan zaman kan, ya kita yang harus menyesuaikan diri begitu. Yang penting itu tadi, kuncinya adalah anak bahagia. Bisa menemukan potensinya dan kemudian bisa mengembangkan dan ya menikmati itu semua. Karena suatu anak melakukan kegiatan kalau bukan bidangnya memang bisa malah frustrasi. Ada kisah misalnya seorang mahasiswa sudah lulus, dia menyerahkan ijazah sarjana teknik atau insinyur kepada mamanya. Mama, ini ijazah insinyur saya yang selama ini mama banggakan kan. Ini buat mama, sekarang saya minta izin, saya mau main musik kembali.
Nah, bayangin ibunya kan sangat terpukul sekali. Jadi kamu nggak bangga? Enggak, saya bukan ingin jadi ini kan untuk mama kan gitu. Jadi marilah kita juga para orang tua nantinya juga tidak memaksakan kehendaknya, tapi tadi menemukan, menghargai dan memberikan lingkungan yang kondusif agar bunga-bunga elok ini merekah dengan segala keunikan dan keelokannya. Amin. Jadi sebagai orang tua kita nggak boleh memberi tekanan kepada anak dan mengatasnamakan pendidikan atas tekanan itu ya. Betul, jangan sampai ada kekerasan atas nama pendidikan. Iya, kadang-kadang soalnya banyak loh kan kayak apalagi di tengah pandemi seperti ini kan, orang tuanya juga stres, ya kan, jadi lebih mudah untuk marah, apalagi dia sekarang melihat proses anaknya. Sebenarnya menurut saya bukan anak yang berubah sih, tapi sekarang orang tua melihat proses belajar anak, dan ketika orang tua benar-benar melihat prosesnya mungkin menjadi tidak sabar. Iya, betul, iya. Ya, saya selalu menekankan bahwa anak ibarat aneka bibit bunga. Apakah ini mawar, melati, anggrek, kenanga, bunga kembang sepatu. Sediakan saja tanah yang subur, siramlah dengan penuh kasih sayang. Maka bunga-bunga itu akan merekah dengan segala keelokannya tadi. Dan gak usah dibanding-bandingkan, lebih bagus mana, mawar atau melati atau anggrek atau kenanga. Bu Kasur mengatakan, mawar, melati, semuanya indah. Semua anak hebat, cerdas, dan unik. Nah, hargailah dengan sediakan lingkungan yang kondusif. Gitu. Kalau dari Kak Seto sendiri, sebagai anak ya kan seringkali kita merasa pressure sendiri. Orang tua seringkali nggak memberikan pressure, tapi seringkali kita sendiri yang membandingkan. Sama seperti kayak Kak Seto membandingkan dengan saudara kembarnya gitu kan. Pasti kan selalu ada kompetisi seperti itu. Nah, itu gimana caranya untuk bisa membuat kompetisi itu menjadi sehat? Iya, sebetulnya bisa saling menguatkan begitu. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi melindungi diri sendiri juga perlu kerjasama dengan semua pihak. Nah, saya waktu itu yang memberi motivasi supaya kamu nggak usah down dan lain, justru saudara kembar saya sendiri. Jadi satu-satunya orang yang saya pamiti waktu mau kabur itu dia justru. Dia membantu mempersiapkan. Ya nanti bilang kamu seolah-olah nggak tahu ya. Saya lagi lari pagi begitu. Ya sudah, ibu saya loh kok belum pulang gitu. Nggak tahu gitu. Terus dia sudah pergi kuliah kan. Pulang-pulang berlagak tanya, sudah pulang? Saya tuh udah pulang belum? Belum. Oh, lah ini ada surat nih kok masuk di dalam tas saya. Jadi astaga, ada suatu teater ya. Artinya supaya menenangkan juga ibu supaya jangan terlalu kaget, karena pagi saya bikin JR-nya ya tiap pagi lari pagi mulai dari 4:30 itu gitu. Jadi tapi begitu ibu saya waktu itu loh kok nggak pulang-pulang, tapi begitu lihat ini tas agak besar itu di almari kok sudah hilang. Begitu dibuka, kami tuh punya pakaiannya tuh selalu dua sama gitu, bertumpuk gitu. Jadi karena kembar pakai yang sama. Ini kok satu pakaian udah hilang, tinggal satu. Nah, ibu saya mulai curiga, nih kok jangan-jangan kabur. Gitu. Tapi ya udah, saya dalam surat yang panjang saya udah pokoknya saya mohon maaf, saya ini karena saya untuk menyelamatkan ego saya. Karena sempat waktu itu ya ibaratnya sudah siap-siap tali rafia, mau diikatkan ke leher, mau digantungkan begitu. Sempat mau mengakhiri hidup saat itu ya, karena betul-betul sangat stres, karena ya sebagai anak kembar kan selalu harus sama waktu itu. Nah, itu juga yang kemudian kami mendorong, kami juga punya organisasi Yayasan Kembar. Kalau bisa anak-anak kembar itu jangan terlalu disamakan. Bahwa kembar sekalipun boleh berbeda. Mau pakai pakaiannya, mau potongan rambutnya dan sebagainya. Nah, itu yang belajar dari pengalaman kami, karena dari kecil harus sama. Jadi kalau nggak sama sedikit, loh kamu kan kembar kok nggak sama gitu. Akhirnya kamu sekolahnya sama, seolah-olah pinternya sama walaupun dia lebih pinter dari saya. Jadi itu jangan disamakan, biarlah tumbuh dengan segala keunikannya masing-masing. Gitu. Karena seringkali ya mungkin orang lain maksudnya baik, tapi maksud yang baik itu belum tentu diterima baik oleh anak
dan dicerna dengan baik oleh anak yang menerima masukan itu kan. Iya, betul. Kak Seto punya tips nih katanya untuk para parents bisa membantu mengajarkan anaknya khususnya di saat-saat seperti ini, katanya harus menjadi orang tua yang gembira. Oh iya. Iya nggak, kita harus jadi orang tua gembira dan membuat suasana gembira gitu untuk anak belajar. Iya, iya, prinsipnya itu artinya betul-betul pertama makna gembira ini selalu semangat, selalu penuh rasa syukur, optimis begitu. Tapi ini juga singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R dan A. Nah, untuk G adalah gerak. Jadi saat sekarang apalagi di era pandemi ini jangan mager. Jadi banyak bergerak supaya darah mengalir lancar. Karena biasanya kan kita juga bergerak kalau naik bis, mengejar bis atau apa. Nah tiba-tiba di rumah saja ini juga bisa banyak menimbulkan jadi lemah, jadi mudah terserang penyakit dan jadi bergerak itu apa saja bisa. Bekerja, mencuci, mengepel itu bergerak. Kalau enggak ya olahraga yang ringan, lompat-lompat. Kalau dulu lari pagi mengelilingi meja makan sampai 100 kali misalnya itu juga udah berkeringat basah kuyup kan. Jadi jangan mager tapi bergeraklah. Kemudian E-nya adalah emosi cerdas. Jadi kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh marah tapi tidak membanting pintu, melempar piring atau mengutip segala koleksi kebun binatang begitu. Sampaikan sayang, ayah marah atau mama marah. Kenapa? Waktu itu kan kita janji sepakat sudah dibicarakan dalam rapat keluarga misalnya. Nah, kedua M. M-nya juga makan dan minum teratur. Ya, makan yang berkualitas lah. Kemudian sayur buah-buahan bagus sekali. Lalu B-nya bersyukur, beribadah dan berdoa. Jadi dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak meninggalkannya, tapi terus semua dilakukan dengan penuh seperti yang diajarkan gitu oleh agama masing-masing. I-nya, nah I-nya juga harus ada waktu istirahat. Istirahat tidur. Saya sendiri mencoba mengatur tidur 8 jam. Dan saya mudah tidur, mau dimanapun juga. Ya mantan gembel biasanya di pasar yang kumuh, yang bau itu bisa lelap kan. Sampai pernah diguyur satpam karena telat bangun kan. Jadi sangat mudah tidur. Tapi itu dengan pikiran tenang, istirahat juga harus berkualitas. 8 jam per hari ya? Iya, betul. Lalu IR-nya, IR-nya adalah rukun dalam keluarga. Jadi jangan membesar-besarkan masalah, tetap mengedepankan kebersamaan. Itu R-nya. Dan A-nya, ya walaupun dalam keadaan sekarang tetap aktif berkarya. Berkarya baik orang tua, berkarya untuk anak ya belajar atau apa saja. Berkarya bisa tadi mendukung ekonomi keluarga atau mungkin juga entah mengarang. Ada seorang remaja melaporkan punya sebuah buku yang sudah siap dicetak kalau memang ada pencetak mau, yaitu buku catatan selama sekian bulan berada di rumah saja. Nah itu kan hasil karya atau kreativitas kan, dan ditulis oleh remaja ya, anak-anak ya. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Jadi gembira adalah tadi perpaduan itu sehingga ada keseimbangan dalam hidup ini. Nah itu salah satu hal yang saya suka dengan Kak Seto adalah bisa membuat hal yang rumit menjadi sederhana, gampang diingat, mudah dimengerti dan bisa langsung diaplikasikan. Betul. Iya, jadi ada makna dan ada runutannya bahkan ya, gembira. Ini jadi gampang diingat nih sekarang. Betul. Oke. Nah, Kak Seto kan pasti pernah mengalami masa-masa sulit ya. Contohnya kayak tadi hampir bunuh diri bahkan waktu itu, hampir udah pakai tali segala kan, benar nggak? Waktu itu berarti SMA ya? SMA ya, sedang ya udah pakai tali. Ini saya pernah juga udah pegang pisau, saya coba gini, sakit juga pernah begitu. Enggak, udah. Jadi sempat begitu dan itu saya sempat ceritakan juga kepada saudara kembar saya gitu. Jangan dong. Itu sebagai umat beragama nggak boleh itu dianggapkan. Iya, saya sempat ini aja hampir ketidakseimbangan hilaf ya. Jadi udah kayaknya saya enggak, saya harus optimis. Nah, saya biasa waktu itu menulis di buku harian. Jadi apapun juga saya mengobarkan semangat, saya pokoknya memberi semangat kepada diri saya sendiri untuk tidak mundur, tidak menyerah. Nah, gimana caranya?
Nah, waktu itu memang saya sering dengar berita di radio, mungkin koran yang saya jual itu tentang keberhasilan Pak Ali Sadikin waktu jadi gubernur Jakarta. Nah, itulah yang mendorong saya, jangan-jangan saya ke Jakarta gampang cari kerjaan di sana gitu. Makanya dengan segala cara saya mencoba untuk mengumpulkan uang dari hasil apapun juga untuk beli tiket kereta api ke Jakarta waktu itu. Gitu. Oke. Berarti di saat titik terendah, apa yang tiba-tiba teringat? Karena kan pasti kan ada momen sadarnya. Iya itu karena saya di dalam beribadah saya selalu tanyakan kepada Yang Maha Kuasa ibaratnya. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya lakukan, mohon saya diberi petunjuk, selalu begitu. Makanya saya dengan gembira B tadi selalu bersyukur, selalu berdoa dan sebagainya, itu memang untuk penguatan batin saya gitu. Mungkin ada secerah inspirasi udah ke Jakarta dengan segala cara, pokoknya siap menghadapi badai yang sedahsyat apapun juga, toh sudah terbajakan di kota Surabaya, kota pahlawan itu. Jadi modal itu yang membuat saya semangat lah. Oke, walaupun setelah itu ke Jakarta ternyata lebih susah daripada yang sebelumnya, ya kan? Betul. Bahkan sampai sempat diberikan pisau masih ingat, ke Kak Seto, dan dibilang katanya kalau kamu mau bertahan hidup di Jakarta, kamu harus pegang pisau ini untuk nodong orang. Betul. Iya, waktu itu pas menjelang Lebaran ya. Jadi ini mau Lebaran, banyak orang lewat itu. Wah, bawa pasti Lebaran bawa uang segala macam. Udah, kamu pakai ini, kamu hidup di Jakarta perlu ini gitu. Saya udah pegang pisau itu. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah saya selalu berdoa, bersujud gitu. Enggak deh, saya kembalikan. Saya enggak. Dan anehnya kira-kira sebulan atau 1,5 bulan yang lalu, saya juga mencoba untuk belajar dari Miss Mary bikin semacam podcast semacam gini. Okay. Nah, saya mengundang Mas Roy Martin. Sebelum mulai, langsung kita sama-sama pakai masker. Kak Seto, saya bawa tamu nih. Ingat nggak sama orang ini? Gitu. Saya terus begitu dia menyebut nama kecil saya bilang, saya ingat, saya bilang. Terus saya bilang, saya belum bisa menebak, dia buka, dia nyebut nama itu. Akhirnya kami berpelukan dan orang itu yang memberi pisau itu. Wow. Jadi sekitar sudah 50 tahun yang lalu itu kira-kira itu. Jadi ya beliau juga pengalaman, kemudian sempat ke Salatiga, kemudian bertemu dengan Mas Roy Martin dan terus membantu beliau begitu. Jadi begitu dengar bahwa Mas Roy Martin itu saya undang, bilang saya mau ketemu dia nih, teman saya. Waktu itu sebenarnya memang kenal di Jakarta atau emang orang nggak kenal? Kenal. Saya ingatnya juga pernah masa kecil juga gitu loh. Jadi makanya waktu ini ketemu lagi gitu. Jadi saya langsung telepon saudara kembar saya, kamu ingat gak ini? Saya sebutkan namanya. Ya udah, jadi suatu saat kita akan reuni lagi nanti. Benar luar biasa, dan disitulah saya bisa belajar bahwa kadang sesuatu yang tidak mengenakan di saat itu, setelah bertahun-tahun kemudian kita melihat kembali, hal itu menjadi biasa. Kita bahkan menertawakan masa-masa sulit itu, iya kan? Maksudnya pada saat itu saya yakin mungkin jangankan tertawa, untuk hidup biasa tersenyum aja pasti nggak mudah kan, dengan kehidupan yang sangat keras. Tapi sekarang setelah semua itu berlalu, kita bisa melihat kembali, bukan hanya mendapatkan pembelajarannya, tapi mengenang kembali masa-masa sulit itu ya. Betul. Iya. Itu luar biasa sih. Oke. Nah, jadi kalau gitu berarti apa nih pesan? Ada nggak sih pesan dari Pak Kasur atau Bu Kasur yang selalu diingat dan nasihat yang berharga untuk Kak Seto? Iya, nasihat itu sebenarnya persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh ibu saya kepada saya. Sederhana sekali. Bilang gitu, Pak Kasur mengatakan gitu. Pokoknya apapun juga yang paling bisa melindungi kamu, artinya bisa membuat kamu terus bisa menapak tangga yang menuju ke arah keberhasilan nanti, adalah yang paling penting, jadilah
orang yang baik. Itu saja. Jadi maksudnya ya kamu bergelar boleh, tapi misalnya nggak bergelar pun nggak apa-apa. Tapi kalau kamu baik dengan semua orang, jalannya akan lebih mudah. Gitu. Jadi semacam kemampuan bekerja sama, kemampuan menghargai teman, ya kemampuan bergandeng tangan dan sebagainya itu lebih penting. Yang kemudian setelah itu saya catat lagi apakah itu termasuk kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan sebagainya, karena kita juga butuh bantuan dari orang lain begitu. Jadi ya itu yang paling saya catat, sehingga ya saya mencoba untuk ya memegang salah satu juga anjuran beliau, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terasa kurang begitu. Jadi itu yang paling saya catat sampai sekarang. Dan ya saya mencoba untuk ya kebetulan juga dunia saya adalah dunia anak-anak. Jadi dari mulai Presiden Soekarno, saya kenal bertemu beliau waktu umur 7 tahun waktu itu. Saya pernah berjabatan tangan dengan Bung Karno. Lalu setelah itu ya dengan Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai Pak Jokowi, ya baik semuanya. Gitu. Karena yaitu yang penting selalu penuh persahabatan, termasuk dengan keluarga beliau juga. Iya, iya betul. 1 musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terasa kurang. Jadi nggak pernah cukup untuk selalu berbuat baik dan memiliki teman sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak akan tahu kan siapa yang kita bantu, suatu saat nanti mungkin kita akan butuh bantuan dari mereka, atau mereka akan membantu kita atau anak cucu kita kan. Betul. Iya. Terima kasih sekali lagi Kak Seto sudah selalu berbagi ilmu. Terima kasih Miss Mary. Saya penggemar berat. Aduh. Kalau ada banyak ya kata-kata mutiara dan sebagainya. Jadi begitu menantu saya mengatakan diundang oleh Miss Mary, waduh, penuh rasa syukur sekali. Saya terima kasih. Sama-sama, saya terima kasih Kak Seto. Ini benar-benar kalau tadi Kak Seto mah sangat rendah hati ya, bilang belajar penggemar berat saya yang justru belajar banyak dari Kak Seto. Karena seperti saya bilang, sebagai orang tua itu ya kita harus terus belajar, karena anak terus bertumbuh dengan gayanya, dengan lingkungannya. Ya kita sebagai orang tua kita juga harus terus beradaptasi dan mengetahui cara belajar yang tepat, gimana sih cara mendidik anak, seperti apa sih gitu. Jadi mulai sekarang kayak setiap Sabtu saya juga akan ada sidang umum MPR di rumah. Iya, sama-sama. Sukses, salam juga buat anak-anaknya. Buat Shalomita juga. Sekarang udah lulus, thank you. Dan buat kalian semua yang pengen tahu tentang belajar homeschooling di Kak Seto, bisa langsung aja kunjungin ke tempatnya. Gedungnya di sana, dan bisa ikut podcastnya Pak Kak Seto juga ya. Tadi katanya bikin podcast ya? Apa nih channel YouTube-nya? Sahabat Anak judulnya. Kak Seto Sahabat Anak. Luar biasa. Thank you so much sekali lagi. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga apa yang dibagikan oleh Kak Seto hari ini pastinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan menyerah, fight till the end and never give up. Thank you, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.